Ya, artinya bahwa lantiking pamikir ya dengan kecerdasan otak, jika itu juga bukan jika ya, itu harus digunakan sebagai pemikiran, walaupun tentu saja ada hal-hal lain yang perlu juga dimasukkan sebagai pertimbangan-pertimbangan. DPR itu nggak bisa, karena mereka itu petugas partai. Jadi Senayan itu harusnya namanya jangan DPR ya, DPP, Dewan Petugas Partai. Menanggapi di konten-konten sebelumnya saya lupa tuh Sastro Jendro, Guru Sejati atau Sangkan Parangning Dumadi yang Ki bilang itu akan ada istilahnya kekacauan gitu Ki. Itu ya kalau mau di apa namanya sangkutin keadaan saat ini tuh agak-agak sedikit chaos itu gimana menurut Ki? Perang gitu ya. Iya. Ya sebenarnya begini ya. Oh, saya pernah sampaikan, saya juga lupa di konten apa itu ya. Ya, tentang lantiping pamikir, lantiping panggraita. Ya, bahwa yang namanya lantiping panggraita itu ada suatu perasaan yang dulu saya contohkan. Misalnya mau pulang naik bis, udah pesen tiket tapi akhirnya mundur dan ternyata besoknya dengar berita kalau bis itu kecelakaan dan sebagainya dan sebagainya. Atau mungkin juga sampean melihat di YouTube tentang ramalan, oh nanti begini begini begini, atau prediksi nanti begini 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 itu ya. Itu kalau dijelaskan mungkin juga sesuatu hal yang akhirnya juga membutuhkan energi karena itu juga irasional. Saya ingin menyampaikan khususnya kalian yang masih muda-muda yang ingin meniti karir, apakah itu dalam politik, dalam pemerintahan, seperti halnya Bung Karno menyatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Nah, semua yang dinyatakan sesuatu hal yang sifatnya irasional itu seyogianya itu juga menggunakan cara lantiping pamikir, kecerdasan otak ya. Jadi kalau pernah kita bicara misalnya dulu kita ngobrol yang akhirnya sampean edit bahwa pemerintah ini belum sampai setahun tidak menutup kemungkinan akan ada semacam kudeta, huru-hara dan sebagainya gitu ya. Itu kalau diterima secara vulgar gitu kan terjadi kadang-kadang jadi nyinyir atau jadi olok-olok atau dikatakan apapun gitu. Nah, cocokologi gitu. Nah, seyogianya itu juga menggunakan lantiping pamikir. Lantiping pamikir itu adalah kecerdasan otak. Kecerdasan otak dalam hal ini jangan hanya melihat kejadian pada saat ini. Seyogianya ditarik ke belakang yang pernah saya sampaikan dulu itu. Tarik ke belakang, ditarik benang merahnya. Ya toh, antara kejadian ini apakah ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa masa lalu ya. Misalnya pernah saya katakan bahwa Sumpah Pemuda itu akhirnya dinyatakan, disepakati bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Itu keteladanan kita bagi orang-orang Jawa yang pada waktu itu merelakan bahwa bahasa persatuan itu bukan bahasa Jawa tapi bahasa Indonesia. Demikian juga kita meneladani para ulama yang dengan penuh kebijaksanaan yang sangat luar biasa, Piagam Jakarta 22 Juni 45 pada tanggal 18 Agustus 45 itu 7 kata, nah, itu dihilangkan, yaitu mengenai masalah dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu sangat luar biasa. Para ulama hanya
berpikir persatuan, kesatuan dan kesatuan. Ya, dan tentu saja juga orang berpikir kalau itu dilaksanakan, ya tentu saja juga akan menjadi ribut. Ya, dari kelompok ini menyatakan yang dimaksud syariat Islam itu begini, dari sana begini, dari sana begini. Artinya bahwa sejak dulu itu pun juga ada masalah. Apakah itu akan hilang begitu saja? Tidak. Nah, dan kita juga lihat bahwa ini pun juga dipakai alat bagi para negara-negara kekuatan besar yang tidak rela Indonesia itu lepas dari genggaman. Ini harus dicatat. Ya, Indonesia itu adalah Taman Firdaus dunia itu ya di Indonesia. Tidak ada negara yang rela untuk melepaskannya. Sehingga setelah kemerdekaan itu pun juga mereka tetap saja berusaha bagaimana mereka itu mencengkeram Indonesia. Kita terus telusuri saja sejarah-sejarah masa lalu seperti yang disampaikan Bung Karno dengan jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Bahwa misalnya satu contoh saja, atau rentetan contoh gitu ya. Misalnya pada saat Bung Karno ingin membangun Irian Barat. Ya, pada saat tahun 61 kalau tidak salah, bagaimana Bung Karno ketemu dengan Kennedy. Bagaimana Kennedy pengen tahun 64 kalau tidak salah itu pengen ke Indonesia dan minta untuk diantarkan ke Irian Barat yang akan dibangun oleh Bung Karno. Irian Barat dalam artian Papua sekarang. Dan kenapa pada waktu itu Kennedy harus dibunuh? Dan kenapa setelah itu Bung Karno harus dibunuh? Dengan kata sandi operasinya yaitu Gestapo, gerakan 8 September 30. Nah, kan tidak ada Indonesia kok bulan dulu baru tanggal. Yang akhirnya diralat oleh Pak Harto menjadi G30S. Ya toh? Ada apa? Kenapa begitu mudahnya Belanda itu menyerahkan kepada Indonesia? Dan kenapa yang berperanan harus Amerika? Apa hubungannya dengan Freeport? Dan setelah Pak Harto jadi presiden, bagaimana perjanjiannya dengan Freeport? Itu harus diperhatikan. Dan kenapa Pak Harto setiap pemilu harus jadi presiden? Ada misi apa? Itu. Misalnya satu contoh aja. Kalau kalian baca pidato Pak Harto dalam memperingati kelahiran Pancasila 1 Juni waktu itu tahun 67, apa yang disampaikan Pak Harto itu mendekati Pancasila yang ada dalam pemikirannya Bung Karno. Tapi setelah itu kenapa harus ada P4? Nah, yang ini sangat bertolak belakang dengan pidato yang disampaikan 1 Juni 67. Jangan-jangan ini lantiping pamikir ya. Jangan-jangan memang ada misi untuk mengganti ideologi, di mana ideologi ini betul-betul memperkuat persatuan kesatuan bangsa. Ya. Nah, kemudian kenapa Pak Harto harus dijatuhkan? Ya, mungkin secara logika karena krisis. Emangnya krisis tidak bisa dibuat? Logikanya kan seperti itu. Nah, ada apa ini? Katakanlah misalnya setelah ideologi itu sedikit dibelokkan, nah kemudian konstitusinya. Dan Pak Harto tidak sanggup untuk merubah konstitusi. Nah, setelah Pak Harto jatuh, kemudian ada perubahan konstitusi, yaitu amandemen. Siapa yang berperanan dalam amandemen itu? Ini kan harus ditelusuri gitu. Misalnya ada buku yang yang tertulis di situ. Mungkin dulu pernah saya sampaikan, bukunya juga sudah sampean ini ya. Adalah di beberapa konten ya. Ya, bahwa amandemen itu dilakukan oleh kalau tertulis di dalam sejarah itu almarhum Adnan Buyung Nasution ya. Itu agar supaya melakukan amandemen dengan merayu MPR. Artinya bahwa ketua MPR pada waktu itu berperanan besar untuk melakukan amandemen. Artinya bahwa semua partai politik yang pada waktu itu ikut melakukan amandemen. Yang saya pernah menyatakan bahwa itulah para pengkhianat cita-cita proklamasi, itulah para pelacur-pelacur ideologis. Dan kenyataannya setelah itu amandemen akhirnya menjadi
negara ini menjadi liberal, sehingga ada politisi yang mengatakan kita ini liberalisme yang sangat-sangat kebablasan. Itu. Dan pernah saya sampaikan bahwa yang namanya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi itu hanya mengenai masalah kecerdasan, tapi tidak pada rasa. Sehingga tanpa disadari muncullah paham yang namanya kalau tidak waktu itu materialisme. Materialisme itu masalah uang yang akhirnya menjadi liberalisasi. Liberalisasi tidak mau pasti hubungannya dengan korupsi. Nah ini kan hubungannya kan dengan sekarang ini. Oke, itu perjalanan waktu. Dan ini adalah strategi dari negara-negara yang pengen menguasai negara kita. Tahun 76 itu sekelompok orang itu ada suatu pertemuan yang kemudian mencetuskan namanya globalisasi. Ya, kalau kalian nanti dapat buku Jebakan Globalisasi, di situ dijelaskan ya, yang dimaksud globalisasi itu salah satunya adalah memecah negara-negara. Makanya pada waktu proses amandemen, ketua MPR itu kalau tidak salah Amin Rais itu ya sudah mewacanakan tentang federasi. Dan kenyataannya yang terjadi sekarang ini adalah otonomi daerah yang kebablasan. Ya mirip federal lah, negara-negara federal lah gitu. Nah, pada saat itu akhirnya apa yang terjadi, MPR itu akhirnya melakukan amandemen, dan di dalam sejarah ya, di dalam sejarah saya ada bukunya. Itu juga MPR itu juga melakukan pelanggaran dalam rangka untuk amandemen. Oke, artinya amandemen itu akhirnya menjadi liberal, dan akhirnya Indonesia itu menjadi liberal. Yang pernah saya katakan bahwa ini bertentangan dengan kehendak atau pemikiran Bung Karno bahwa demokrasi kita bukan demokrasi jenggoisme, bukan demokrasi premanisme, bukan mayoritas minus versus mayoritas. Kan yang terjadi sekarang yang kuat kan gencet yang lemah gitu. Dan ini satu fakta. Nah, kembali kepada globalisasi. Akhirnya pada saat itu yang pertama kali tercerai-berai itu adalah Uni Soviet. Nah, akhirnya negaranya masing-masing lah ya. Sekarang tidak ada istilah Uni Soviet, itu tidak ada. Setelah itu juga Suriah dan sebagainya. Bahwa strategi itu adalah lebih dominan kepada masalah masalah suku, kemudian masalah agama. Bicara suku tentu saja kan masalah budaya. Indonesia itu gencetan secara politik katakanlah 65 itu tidak menggoyahkan. Secara ekonomi 98 krisis atau 97 krisis itu pun tidak menggoyahkan. Satu-satunya adalah melalui budaya. Sehingga yang namanya globalisasi itu ya, di satu mencerberaikan masalah persatuan, yang kedua adalah menyatukan masalah ekonomi. Maka muncullah euro dan sebagainya. Dan ini akhirnya menjadi pasar bebas ya, persaingan bebas. Ini adalah liberal. Indonesia sudah masuk. Coba kalau zaman Bung Karno. Zaman Bung Karno tidak bakal. Negara manapun tidak akan mampu menghindar dari globalisasi. Tetapi presiden yang bijak, bagaimana kita membangun kekuatan diri agar supaya kita tidak terjebak kepada globalisasi dalam artian yang utuh. Karena globalisasi itu kalau itu kue, 80% itu untuk mereka, 20% itu adalah untuk sisanya seluruh dunia ini. Itu konsep mereka. Nah, akhirnya yang tergulir di Indonesia itu seperti itu. Setelah ideologi dibelokkan, makanya jangan pernah ngomong Pancasila. Ngomong kosong, orang itu hanya ngomong saja, tapi prakteknya nggak ada. Masyarakat Pancasila itu nggak ada. Kalau ada masyarakat Pancasila nggak bakalan terjadi hal yang seperti ini. Menjalankan Pancasila mungkin. Oh lah ya, tentu saja mengamalkannya gitu ya. Nah, kemudian masalah konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, saya pernah katakan, dasarnya apa kok sekarang namanya Undang-Undang Dasar 45? Sedangkan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah 18 Agustus 45. Ini sudah pengkhianatan, ini sudah pembodohan pada rakyat. Harusnya MPR yang pada waktu itu melakukan amandemen, semuanya harusnya diminta pertanggungjawabannya.
maunya apa dengan peristiwa-peristiwa sekarang ini? Oke. Tapi Masalah. ini sih, ada segelintir orang yang menganggap Indonesia itu tahun kan pemerintah bilang Indonesia emas di tahun 2000 sekian gitu kan. Ya. Terus ada segelintir orang yang juga bilang Indonesia akan jatuh di 2030 kalau tidak salah. Ya. Jadi Indonesia nggak bakal ada lagi nih di tahun segitu. Ya. Menurut Ki gimana tuh? Ya, itu kan orang kan punya kepentingan. Satu orang yang punya kepentingan optimisme dengan dasar-dasar pemikiran yang sangat wajar, bagaimana Indonesia ini sangat luar biasa, kekayaan alamnya sangat luar biasa, dengan Pancasilanya, dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, ya. Kalau nation and character building ini dilakukan, itu tidak sesuatu hal yang mustahil. Yang kedua, memang alam semesta memang berkehendak seperti itu. Namun kenapa ada segelintir orang yang dia menyatakan berbeda, bahwa nanti negara Indonesia itu nggak ada dan sebagainya. Ini kan omongannya negara-negara yang pengen menguasai Indonesia. Nah, saya kembali. Kekuatan Indonesia itu ternyata di dalam budaya, ya, di dalam budaya. Kita coba ya, tipe Lantiping Pamikir, kita mencoba, ya, mencoba untuk memahami perjalanan sejarah, bahwa kita bisa berbeda ya. Ya, tapi paling tidak itu bisa dipakai untuk referensi. Misalnya, pada saat pemerintahan Bapak SBY yang kedua, ya, ada peristiwa yang persis peristiwa itu terjadi pada saat VOC, di mana VOC itu sulit untuk melawan rakyat karena rakyat itu yang notabene adalah santri-santri lebih cenderung patuh kepada kiai. Sehingga pada saat itu diturunkanlah orang-orang Yaman Selatan dengan dipacai Habib. Nah, sehingga dia mampu melawan. Nah, kejadian ini sepertinya menjadi apa ya? Nah, sehingga pada saat pemerintahan Pak SBY yang periode kedua, ya, didatangkanlah Habib-Habib ini ke Indonesia. Ya, dalam jangka waktu yang sangat singkat, budaya itu sudah sangat luar biasa, ya. Artinya bahwa Lantiping Pamikir, ya, dengan kecerdasan otak, jika itu juga bukan jika ya, itu harus digunakan sebagai pemikiran, walaupun tentu saja ada hal-hal lain yang perlu juga dimasukkan sebagai pertimbangan-pertimbangan. Nah, sehingga muncullah aliran-aliran keras yang memporak-porandakan budaya, ya, gamelan haramlah, ini haramlah, ini haramlah, ya toh. Sekarang ini sudah seperti apa yang pernah diingatkan oleh Bung Karno, jika kamu beragama Islam jangan menjadi orang Arab, jika kamu beragama Hindu jangan kamu jadi orang India, jika kamu beragama Kristen jangan kamu jadi orang Yahudi. Nah, sekarang yang terjadi apa? Ya, semuanya serba Arab. Ya. Lebih Arab. Ya, lebih orang Arab daripada kita. Coba saja kalau datang ke kampung itu, kalau hajatan itu, jarang orang pakai kebaya. Itu sesuatu hal yang kayaknya sudah tabu. Dia merasa dianggap lebih solehah atau lebih dianggap suci juga dia memakai pakaian gamis gitu loh. Katanya itu adalah enggak, saya enggak ngopi. Artinya bahwa mereka lebih condong secara tidak sadar mengubur budayanya sendiri. Tidak bangga dengan budayanya. Loh lah ya. Seperti halnya Jepang, dia ya masih kuat. Dia masih mempertahankan. Indonesia kan enggak. Nah, coba sekarang saja orang kalau mau ketemu, mau sharing tentang aurat, apa sih sebetulnya yang dimaksudkan aurat itu? Apa harus semuanya gitu? Kita bisa saja untuk adu argumentasi begitu. Tapi lepas dari itu adalah budaya kita tidak seperti itu. Di dalam Sangkan Paraning Dumadi bagaimana eksistensi kita, ya, sebagai manusia kok harus ada di dunia ini. Yang kebetulan kenapa harus di Jawa, kenapa harus di Sunda, kenapa harus di Batak, kenapa orang harusnya itu sadar gitu. Bukan protes sama Gusti Allah gitu loh. Itu secara tidak langsung protes. Kenapa saya tidak diciptakan menjadi orang Arab? Nah, sehingga dia mencoba menggunakan cara-cara seperti itu. Nah,
perkembangannya kemudian setelah budaya seperti ini muncullah aliran-aliran keras. Nah, dan pada saat itu setelah Pak Harto turun, presiden itu pengganti-penggantinya juga mau sehebat apapun tetap aja akan mengalami suatu kesulitan menghadapi resesi, menghadapi situasi seperti itu. Ya memang apa ya, karena kaget gitu, tidak nyangka bahwa akan tanda kutip semudah itu Pak Harto itu bisa jatuh. Tapi ini adalah sejarah. Kita tidak kita tidak lari kepada ini salahnya. Ini suatu keadaan situasi politik dan semuanya ini karena garapan ya, termasuk jebakan globalisasi itu. Dan jebakan globalisasi itu kalau kita lihat sampai sekarang, misalnya kita melihat pada saat pemerintahan Pak Jokowi. Saya berbicara Pak Jokowi, jangan pernah berpikir bahwa kita pro kontra orang ya. Kita mencoba menarik sejarah ya. Bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi, satu hal dengan kita mengabaikan kelemahannya lah. Tapi fakta nyata hasilnya itu luar biasa. Dan lagi yang paling hebat, Freeport bisa direbut oleh seorang Jokowi. Kemudian yang namanya ekspor itu hanya Jokowi. Sementara Jokowi yang mampu untuk melakukan sampai yang namanya membubarkan yang namanya FPI, HTI. Karena ini kan kita hubungkan tadi dengan zaman booming Habib ini tadi. Ini larinya kemana kita harus sudah tahu gitu loh. Larinya kita harus tahu. Kenapa sekarang dia ingin mencalonkan presiden itu adalah si A gitu. Memang sudah ada perjanjian ya. Kalau kita lihat beberapa catatan sejarah gitu loh, bahwa tahun 2009 itu sudah ada kesepakatan kelompok Yahudi di London, nanti anteknya yang jadi presiden itu adalah ini ya toh. Kemudian ini membuat pernyataan, nanti kalau aku jadi presiden yang namanya jalur sutra saya tutup, dan tidak ada satupun pedagang pengusaha itu yang orang yang bukan muslim. Nah, itu kan ada ya, catatan-catatan itu ada. Ini kan harus ditarik ke sekarang ini. Nah, sehingga pada saat pemerintahan Jokowi yang namanya makelar jabatan hilang, ya toh? Yang namanya makelar dagang hilang, Petra dihapuskan. Oh banyak lah. Ya, sekali lagi kita tegasin, kita bukan berpihak Ya, dia. ya, kita harus jujur ya, karena ini untuk masa depan bangsa dan negara. Dan jadilah orang yang hanya untuk Ibu Pertiwi. Bukan aku suka dengan dia atau tidak. Bukan secara golongan atau... Oh iya, demikian. Jadi bahwa banyak orang yang sakit hati. Ya toh, misalnya Petra saja. Ada orang yang seharinya itu mendapat hampir 2 miliar. Sehari. Begitu Petra dihapuskan, bias. Ya toh, banyak hal-hal yang dirugikan. Ini juga harus dibuat sebagai catatan. Sehingga misalnya kita tarik. Kenapa sebelum Pak Jokowi itu selesai jabatannya itu harus turun? Karena katanya ada aturan ya, presiden yang turun sebelum waktunya itu semua semua perjanjian itu dianggap batal. Ya lah, ternyata kan jalan terus. Oke. Kita coba melihat sejarah bagaimana persaingan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Banyak orang kecewa pada saat Pak Prabowo itu menerima tawaran untuk rekonsiliasi dengan Pak Jokowi. Ini sejarah yang tidak bisa, kalau saya ya, ini sejarah yang tidak bisa saya lupakan. Ini amat sangat luar biasa. Dua orang pilihan Allah ini. Itu saja kelompoknya Pak Prabowo itu udah pada banyak yang kecewa gitu loh, kecewa. Akhirnya mereka berpikir bahwa oke lah, nanti pada saat pilihan lah, ya toh. Nah, mereka berharap pada saat Pak Prabowo ini jadi presiden, mereka itu akan bisa bernafas lega kembali. Tapi kan kenyataannya kan tidak. Yang di bawah-bawah ya. Ya, akhirnya kan orang kan banyak omon-omon yang menyatakan bahwa Pak Prabowo itu
apanya Pak Jokowi gitu loh. Jadi hanya manut Pak Jokowi dan sebagainya dan sebagainya. Kalau saya catat ya, pernah saya katakan waktu itu bahwa yang namanya GBHN itu karena amandemen, GBHN itu tidak dipilih oleh rakyat melalui MPR. Tapi partai politik yang berkuasa dialah pembuat GBHN. Artinya apa? Kalau setiap 5 tahun presiden itu gonta-ganti partai politik, negara ini jadi apa? Kebijakannya pun ganti. Oh iya, ya sekarang satu contoh aja lah gubernur. Gubernur udah bagus begitu ganti itu nggak dianggap. Merasa dia paling hebat. Program yang kemarin dianggap bodoh, dianggap tidak ini. Ini kan tidak betul. Nah sama. Ternyata luar biasanya Gusti Allah itu mengirimkan orang-orang yang namanya Prabowo dan Jokowi. Ini adalah meneruskan seperti apa yang diinginkan oleh Bung Karno dengan pembangunan semesta berencana yang kemudian oleh Pak Harto namanya adalah Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Yang akhirnya membuat pembangunan jangka panjang 25 tahun. Ini kan sebetulnya bentuk daripada melanjutkan atau melaksanakan pemikiran Bung Karno. Sehingga ordening baru oleh Pak Harto disebut Orde Baru. Orang boleh menghujat Pak Harto, tapi di dalam rangka kesinambungan Pak Harto punya keinginan seperti itu, walaupun dalam perjalanannya akan berbeda. Atau mungkin ada segelintir orang yang berubah mindset orang dari sistem pendidikan juga. Oh iya. Kayak ada nih satu netizen kita bilang sekolah gagal membentuk karakter pendidikan, telah tertindas oleh sistem yang tidak sesuai dengan bangsa kita. Seperti saya katakan dulu tentang sertifikasi. Sertifikasi itu kan sebetulnya kan untuk meningkatkan kompetensi guru. Orang mau bicara program apapun, ujung-ujungnya adalah pendidik. Ya, seperti saya contohkan misalnya pada waktu peristiwa Dr. Terawan sama ID, ada senior ID, pengurus ID yang menyatakan bahwa profesi yang paling mulia itu dokter. Saya katakan salah. Dia hebat itu karena gurunya. Apapun adalah pendidik. Jadi kuncinya adalah pendidik. Ya, apalagi zaman Pak Harto itu ada konsep yaitu wajib belajar pendidikan dasar. Artinya SD dan SMP. Sampai sekarang kok masih bayar sebagian. Loh, swasta? Loh, kalau memang konsekuen, swasta juga nggak bayar. Caranya gimana? Bisa nggak? Bisa. Saya yakin bisa. Loh, kenapa sekarang nggak bisa? Lah apa jadi makan kecoa-kecoa itu? Nah, kembali. Nah, akhirnya bahwa secara logika lantiping pamikir ini itu ditarik ya benang merah ini sampai sekarang apa yang terjadi, perjalanannya seperti apa. Kemudian ada orang lain yang secara lantiping panggraita lewat prediksi, lewat ramalan menyatakan bahwa nanti akan seperti ini. Seperti saya sampaikan kepada anak muda, itu yang senior-senior. Saya aja yang sudah usia sekian sanek dengan mereka. Terbukti. Ya. Karena seperti juga saya sampaikan, yang namanya setiap orang senantiasa membuang energi negatif, alam semesta ini akan menghantam balik. Nah, itu pemahaman saya. Sehingga kalau sekarang ini menghantam balik, ya seperti saya sampaikan, nanti itu wolak-walik zaman, yang di atas di bawah ke atas. Jadi kalau itu terjadi itu secara rasional juga harus dihitung bahwa yang namanya bau busuk itu ya tidak akan selamanya tertutup, pasti suatu ketika juga akan terbuka, sama saja sekarang ini. Nah, cuman yang jadi masalah misalnya sekarang yang jadi masalah adalah karena anggota DPR ngomongnya begini sehingga masyarakat minta yang dibubarkan itu DPR. Nah, ini kan karena tidak melihat sejarah ya ta. Kalau melihat sejarah ya tidak mungkin DPR dibubarkan. Buktinya misalnya kalau perampasan aset, DPR itu nggak bisa.
karena mereka itu petugas partai. Jadi Senayan itu harusnya namanya jangan DPR ya, DPP, Dewan Petugas Partai. Jadi artinya kalau Dewan itu tidak bisa mengesahkan undang-undang perampasan aset karena dia tunduk dan patuh kepada ketua umum partai, yang harus dibubarkan DPR-nya atau partainya? Partainya toh. Nah, artinya apa? Nah, misalnya mahasiswa misalnya Gajah Mada kumpul, ya, ada dosen yang terbaik untuk tata negara dan sebagainya. Kemudian ada diskusi internal, akhirnya ada kesepakatan, ya toh? Nah, kemudian BEM itu juga sama. Setelah itu mereka kumpul. Ini adalah perwakilan mahasiswa se-Indonesia. Ya, menurut misalnya menggunakan narasumber Prof. Jimli misalnya ya, ya kalau urusan begini pembubaran partai itu ya harusnya ke misalnya Mahkamah Agung. Artinya mendidik mahasiswa itu untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Tidak anarkis, tidak ngawur, tidak premanisme. Saya yakin beliau-beliau yang pada ahli itu pasti akan bisa menerima. Dan ini mendidik, ya, karena pemuda-pemuda ini adalah calon-calon pemimpin bangsa yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara itu ya mereka-mereka itu. Nah, sehingga harusnya mahasiswa itu juga kalau dulu itu ada ketua BEM Sontoloyo singkirkan aja. Kembali ke Satria Piningit, ayo ke Satria kamu bangun, dibangkitkan. Oh, makin menarik nih Ki. Cuman kita break dulu nih Ki. Ada sesuatu dulu Oke, Ki ya. ya. Oke. Oke, Terima kasih, Ki. ye, monggo.